Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sairi khalqih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil bariyah safiyihi wa habibihi Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'da. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin malam Senin ba'da Isya Musalla Miftahul Jannah Kampung Citek, Desa Jaya Mulia, Kecamatan Serang Baru yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Hanya Allah lah yang berhak untuk dipuji. Sedangkan selain Allah tidak patut untuk mendapatkan pujian, karena seluruh puji hakikatnya adalah milik Allah. Allah yang maha terpuji, Allah yang maha sempurna, Allah yang maha segalanya. Dengan sifat Rahman Rahimnya senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, baik nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat dapat menjalankan ibadah dengan baik, nikmat diberi putra putri yang solih-solihah, nikmat diberi ilmu yang bermanfaat, terutama nikmat yang sangat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam yang penuh barokah ini, dengan rahmatnya Allah, dengan petunjuk dari Allah, dan dengan ridha Allah, juga dengan pertolongan Allah, kita dapat menggerakkan badan kita, dapat melangkahkan kedua telapak kaki kita dari rumah kita masing-masing dengan niat di dalam hati semata-mata untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya,
yakni menjalankan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang Islam, yaitu kewajiban thalabul ilmi dengan tujuan libtiqai mardatillah, kita mencari ridha Allah. Semoga dengan sababiah kita melaksanakan perintahnya, Allah ridho kepada kita, Allah selalu merahmati kita, Allah selalu menyayangi kita, selalu membimbing kita, selalu menuntun kita ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridhoi oleh Allah, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh para kekasihnya Allah, yakni para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, sesuai dengan ayat Al-Quran surah yang pertama Al-Fatihah ayat yang ke-6 dan ke-7 selalu kita baca di dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani. Kita selalu memohon seperti itu kepada Allah. Mudah-mudahan segala doa-doa kita, permohonan kita, hajat-hajat kita oleh Allah selalu dikabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling tinggi pangkat dan derajatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Haji kalau mangga. Karena memang beliau itu satu-satunya manusia yang paling ditinggikan pangkat dan derajatnya oleh Allah yang Maha Tinggi, atas manusia yang paling mulia, paling agung. Karena memang beliau diagungkan, dimuliakan oleh Allah yang Maha Agung, yang Maha Mulia, atas manusia yang paling dicintai oleh Allah dari seluruh manusia yang hidup di alam jagat raya ini. Sebagaimana Allah katakan kepada Nabi Adam, innahu la habbul khalqi ilayya laula lahu la khalaqtuka. Sesungguhnya Muhammad, kata Allah, satu-satunya manusia yang paling aku cintai, paling aku sayangi. Seandainya aku, kata Allah, tidak menciptakan nur Muhammad, tidak menciptakan cahaya Muhammad, la khalaqtuka, kata Allah, aku tidak akan pernah menciptakan engkau, hai Adam. Maka oleh karenanya jangan lupa kita selalu bersolawat kepada beliau, juga kepada keluarga beliau, kepada orang-orang yang dicintai oleh beliau, yaitu ahlul baitnya, cucu-cucunya, keturunannya, yaitu para habaib, juga pewarisnya, yaitu para ulama. Semoga kelak di hari kiamat kita semuanya yang mengaku sebagai umatnya dan mengharapkan syafaatnya, semoga di hari kiamat kita oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya. Jadi bukan hanya kita mengaku umatnya sementara beliau enggak kenal kita, enggak mengakui kita sebagai umatnya, tapi kita mohon semoga beliau berkenan mengakui kita sebagai umatnya, bahkan memberikan syafaatnya kepada kita di hari kiamat, bahkan menyelamatkan kita dari azab pada hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, para sesepuh, para tokoh agama, para asatid, tokoh masyarakat yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah yang pahalanya
dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca, kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur dari keluarga kita yang telah mendahului kita. Cepat atau lambat kita pun pasti akan menyusul mereka, terutama untuk para sesepuh kita, orang tua kita, guru-guru kita yang dahulu pernah mengajarkan ilmu agama kepada kita, yang dahulu pernah mengajarkan kita sehingga kita bisa membaca Al-Quran. Juga untuk paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita. Kita doakan mereka semuanya selama berada di alam kubur sampai tibanya hari kiamat. Semoga mereka selalu berada dalam curahan, limpahan, rahmat, kasih sayang Allah, berada dalam ampunannya Allah, berada dalam ridhonya Allah. Oleh Allah dibebaskan, diselamatkan dari azab kubur. Alam kuburnya oleh Allah diterangkan, diluaskan, dilapangkan, dijembarkan, dijadikan raudhah min riyadhil jinan, dijadikan taman daripada taman-taman sorga. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya Mustafa min akramil bashari
manusia paling tampan Nabi kita Muhammad, paling nikmat memandang Nabi kita Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Paling bagus akhlaknya Nabi kita Muhammad, paling indah paras wajahnya Nabi kita Muhammad, paling tinggi derajatnya Nabi kita Muhammad, paling tinggi pangkatnya Nabi kita Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah Majlisul Ilmi yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah. Insya Allah dengan pertolongan Allah, dengan izin dari Allah, pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang doa wudu, karena belum tuntas. Sebenarnya, walaupun sebenarnya dulu di awal-awal sudah pernah dibahas dan sudah pernah tuntas, tapi nggak apa-apa karena ada request dari seseorang, tapi orangnya nggak hadir lagi. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pertemuan malam Senin seminggu yang lalu tentang fardu wudu sudah dibahas tuntas. Mungkin para jamaah juga masih ingat, fardu wudu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua mencuci muka, yang ketiga mencuci kedua tangan dan kedua siku-sikunya, yang keempat membasuh sebahagian kepala, yang kelima mencuci kedua kaki beserta kedua mata kaki, yang keenam tartib.
Itu sudah dibahas malam Senin kemarin. Berikut doa-doanya. Nanti kalau sudah tuntas, sudah diajarkan semuanya tentang doa-doa wudu, baru nanti lembaran doa-doa wudunya dibagikan. Jadi lembaran doa-doa wudu belum akan dibagikan itu kalau pembahasannya belum tuntas, belum selesai. Di pembahasannya diselesaikan dulu. Kalau sudah selesai baru dapat lembaran doa-doa wudu. Untuk mengantisipasi bagi yang belum hafal atau bagi yang sudah hafal tapi lupa lagi kan, kalau ada lembarnya tinggal dilihat lagi gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang wudu dan materi tentang wudu yang akan kita bahas, sub pokok bahasannya pada malam ini adalah tentang sunanul wudu, tentang sunnah-sunnah wudu. Nah, sebelum kita menguraikan, membahas, membicarakan, menerangkan tentang sunnah-sunnah wudu, alangkah bagusnya doa-doa wudu yang ada pada fardu-fardu wudu, alangkah bagusnya kita baca terlebih dahulu dalam rangka untuk melancarkan hafalan kita, dalam rangka untuk mengaktualisasikan daya ingat kita, dalam rangka untuk menjaga hafalan. Sebab biasanya apabila seseorang sudah hafal sesuatu hafalan tapi nggak pernah dibaca, biasanya hilang lagi kalau nggak dipakai, kalau nggak diamalkan. Ibarat kita punya pisau nggak pernah dipakai, nggak pernah diasah, lama kelamaan tumpul, lama-lamaan berkarat, akhirnya dibuang atau ditimbang ke tukang rongsokan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yuk kita baca dulu bareng-bareng dari mulai niat wudu, kemudian doa membasuh muka, kemudian doa mencuci kedua tangan beserta kedua sikunya, kemudian doa membasuh sebagian kepala, kemudian doa mencuci kedua kaki beserta kedua mata kaki. Nah, baik, kita baca dulu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Niat dulu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Doa mencuci muka. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Doa mencuci tangan kanan. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Doa mencuci tangan kiri. Allahumma la tu'tini kitabi bisimali aw min wara'i jahri. Doa membasuh sebagian kepala. Allahumma arif sya'ri wa bashari 'alan nar wa adilni tahta arsyika yauma la dhilla illa dhilluk. Doa mencuci kaki kanan. Allahumma sabbit qadami ala siratil mustaqim ma'a aqdami ibadika sholihin. Doa mencuci kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika min antajila qadami ala sirati bin nari yauma tazillu aqdamul munafiqin wal musyrikin. Selesai. Itu doa-doa yang kita baca ketika kita mencuci, membasuh anggota wudu yang wajib dibasuh. Jadi anggota wudu atau anggota badan kita
yang wajib dibasuh cuma 4 sebenarnya. 1 muka, yang kedua itu kedua tangan beserta kedua siku, yang ketiga membasuh sebagian kepala, tapi kepalanya kepala yang di atas bukan kepala yang di bawah. Itu juga katanya kepala. Kepala sama beda dari. Itu namanya kepala si Abdul Goplak. Yang keempat cuci kedua kaki beserta kedua mata kaki. Itu cuma 4 anggota badan kita yang wajib hukumnya dibasuh, dicuci pada waktu wudu cuma 4. Selain itu sunnah. Tapi walaupun sunnah tetap kerjakan. Sebab itu akan menyempurnakan yang wajib. Jadi sempurnakanlah perkara yang wajib dengan mengerjakan perkara yang sunnah. Jadi yang 4 mah itu kalau diibaratkan makan itu pokoknya nasinya. Nah yang lainnya itu ya pengiringnya lah. Lauk pauknya, sayur mayurnya, lalapannya, sambalnya, kerupuknya, jengkolnya, dan sebagainya, dan lain-lain, dan seterusnya, etc. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita masuk pembahasan tentang sunanul wudu. Perkara-perkara yang disunahkan pada waktu berwudu, yang fungsinya untuk menyempurnakan wudu kita. Supaya wudu kita sempurna, maka kerjakan yang sunnahnya, jangan hanya mengerjakan yang wajib saja supaya sempurna. Supaya makan kita sempurna, makannya jangan nasi doang, guyur ku sop, purulukan ku sate, purulukan ku kerupuk udang, kan jadi sempurna. Tambah sambal. Nah, logikanya begini, cara berpikir kita begini, mindsetnya begini. Kalau urusan isi perut saja kita pengen sempurna, yang ujung-ujungnya notabene dibuang ke toilet, masa urusan ibadah nggak mau sempurna? Yang jelas ibadah ini pasti manfaatnya akan kita rasakan pahalanya di akhir. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kalau kita mau membahas tentang sunanul wudu, tentang sunnah-sunnahnya wudu, kita rinci, kita urai dari yang pertama. Yang pertama, disunahkan kalau memang situasi kondisinya memungkinkan, mendukung, usahakan, disunahkan kita berwudu menghadap ke arah kiblat. Itu sunnah wudu. Walaupun umpama tidak mengharap ke arah kiblat pun boleh soh, cuma dia nggak dapat kesunahan, nggak dapat keutamaan berwudu menghadap ke arah kiblat. Pokoknya apapun yang bernilai ibadah, yang berbau ibadah, itu sunahnya menghadap ke arah kiblat. Contoh, kita berzikir, sunahnya menghadap ke arah kiblat. Walaupun tidak menghadap ke arah kiblat pun tidak opo-opo, ora opo-opo, tapi sunahnya menghadap ke arah kiblat. Contoh, kita tidur, itu sudah sunahnya berbaring menghadap ke arah berbaring ke kanan menghadap ke arah kiblat. Itu tidurnya Rasulullah. Orang mah tidur kamana we hayangna. Ya, kadang-kadang bitis orang melit bitis pamajikan. Kaman hayangna. Allahu Akbar. Jauh beda jeung Rasulullah. Urang tong boroning ibadahna. Dina cara sarena gitu urang jeung Rasulullah jauh banget. Jauh banget. Mentak urang lamun hayang nurutan ahab Rasul mah bisa, tapi tetap kudu berusaha. Yang bisa ya kita ikut. Yang di luar kemampuan kita ya kita angkat tangan. Contoh Rasulullah istrinya selapan, orang mampu tuh selapan. Orang hiji gini udah wajib. Para jamaah wah diturutan eta mah. Jadi ada hal-hal khusus yang memang kita nggak sepatutnya mengikuti. Para jamaah Rasulullah diisrokan di minuti yang naik kali ke-7. Orang bisa tuh nurutan. Lah mau bisa lebih ke pagi. Naik aja ke ragak. Dibakar rumah sakit. Kok mau naik ke langit?
Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama disunahkan apabila kita mau berwudu disunahkan menghadap ke arah kiblat. Makanya Bapak kalau bikin tempat wudu di rumah posisinya hadapkan ke arah kiblat. Termasuk bikin tempat wudu di masjid, di musola. Bilang sama tukang basnya, arsiteknya yang ngerti arsiteknya yang paham fikih. Disetting tempat wudunya supaya menghadap ke arah kiblat. Walaupun sunnah itu tapi dapat pahala. Yang kedua, kemudian kalau kita mau berwudu disunahkan terlebih dahulu membaca ta'awudz. Artinya mohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Karena ada syaitan yang secara khusus diciptakan oleh Allah untuk menggoda, untuk merusak orang-orang yang wudu, supaya wudunya was-was, supaya wudunya nggak benar, supaya wudunya kecapak-kicipik buru-buru. Nah, namanya kalau tidak salah nama syaitonnya syaiton walhan. Si walhan namanya. Nah, makanya kalau kita lagi wudu ada orang ya menggoda kita, ngelitikin ini pinggang kita digodain, diajak ngobrol, dipecandain. Nah, itu si walhan itu. Si walhan itu. Si walhan tempeleng dia lu walhan gitu. Gak tahu gua lagi muda apa digoda baik. Dasar walhan. Nah, yaitu mohon perlindungan kepada Allah dengan membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzu bika min hamajatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Itu yang kita baca sunnah sebelum berwudu. Pasti bapak-bapak tara maca eta. Paling maca auju doang. Eta kita bukan ingat. Keur poho matara. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzu bika min hamajatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Artinya begini ya. Rabbi nun Gusti pangeran abdi. Ya Allah ya Tuhan, a'udzubika aku berlindung kepadamu. Aku berlindung kepadamu. Abdi nyuhunkeun diraksa ku Gusti. Rabbi a'udzubika min hamajati sayatin. Tina pirang-pirang godaan syaitan. Wa a'udzubika dan aku berlindung kepadamu ya Allah. Rabbi ayyahdurun wa a'udzubika rabbi dan aku berlindung kepada engkau ya Tuhanku ayyahdurun dari datangnya syaitan pada waktu aku sedang berwudu. Supaya setan jarau. Gitu. Kadang-kadang orang keur wudu mah wudu. Tapi hati mah ka mana gitu, ngalayang. Jadi ente konsen karena bacaan doa-doa wudu. Jadi tidak mencamkan makna yang terkandung dalam doa wudu di dalam hati memang ngalayang kemana-mana. Saudara orang sholat awak di masjid, gerakan-gerakan sholat, bacaan sholat, tapi hati mah ya di pasar, ya di sawah, ya di imah, ya di pamoyan, ya di pabrik, ya di mobil jemputan. Oh, kok sholat ngomong aduh, kurang hati kan mau jemputan ya. Oh, jujur lo panu gitu ya ta. Karena saya tadi gitu. Kamu kan lupa hutang lupa menagih banyak. Iya mending di masjid pak. Mending di masjid pertama. Lagi ya. Begitu datang mending nagihna orang pura-pura sholat. Ke sholat kene cenanya. Ke sholat kene ngangkat teh mena. Pas datang deh orang pura-pura sholat teh. Ke sholat kene cenah. Wih rajin banget sholatnya. Gue suruh bebasin sholat sebentar lagi itu kan. Alhamdulillah berkah sholat. Dibebaskan hutangna. Karunya cenah mah tara usaha sholat umur pagawean geus. Bebaskeun we geus. Alhamdulillah. Modus eta modus. Penipuan.
Surat Nabi datang tuh. Heeh, eta penipuan. Eta mah kudu dibawa ke polisi. Oknum. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua membaca ta'awudz, mohon perlindungan kepada Allah. Yang ketiga, ucapkan pujian kepada Allah yang telah menciptakan air untuk yang telah menciptakan air suci sehingga kita dapat bersuci, dapat berwudu, dapat mensucikan badan kita dari hadas kecil, hadas besar dengan ucapkan. Bagaimana ucapannya? Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Tak iya baca sebelum wudu sunnah. Pasti tak dibaca ya tak? Tak apal. Namun tak apal emang naon udah dibaca. Cuma tahu doang, Pak. Ya minimal paling 3 kita mengucapkan dalam hati atau diucapkan dengan nggak apa-apa. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan air suci untuk bersuci. Itu muji heula ke Allah. Sebab kalau menciptakan cai saya tak Allah. Lah Allah menciptakan cai kira bisa wudu moal. Moal paling bisa tayamum pakai debu. Muji dulu. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Tadi dinya asal ningali Pak Owi. Ini ke mana? Oh di luar, Pak Owi. Dia di panja. Ayat deh. Oh ayat tamu. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Artinya segala puji bagi Allah yang telah menciptakan air suci. Jadi yang pertama menghadap ke arah kiblat. Ini kesunahan wudu. Yang kedua masih ingat? Mohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyah durun. Atau min hamajatis syaiton boleh. Kalau syaiton berarti mufrad, kalau syayatin berarti jamak taksir. Boleh. Rabbi a'udzubika min hamajatis syaiton boleh. Rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin boleh. Wa a'udzubika rabbi ayyah durun. Itu yang kedua. Yang ketiga memuji kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Nah yang keempat baru keran dibuka. Tapi muka keran melain sunnah. Wajib. Sebab lamun keran dibuka caina ngocor mah. Lamun caina ngocor bisa ngudu mah. Wajib itu Bang. Wajib. Ngan wajib lain wajib cek agama. Wajib cek akal. Ya udah naik wudu, keran teh dibuka-buka. Moal meureun. Dibang dipelong eta keran. Kun payakun keluar ya bawa keluar. Emang sia wali apa? Wali murid meureun. Wali bisa gitu. Wali mengaluarkeun cai dina curug bisaeun. Keluar cer kok saya mancur. Orang pan lain wali orang mah. Orang wali nikah. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keran dibuka, cai ngocor, baru kita tandain. Ya, tandain tuh. Bukan tandain, langsung kita mencuci kedua telapak tangan. Cek orang Citek mah ngocok gina. Kokocok kita. Nah, ini kokocok panangan mencuci kedua telapak tangan, bagian dalam dan bagian punggung. Itu hukumnya sunnah nggak wajib. Nah sambil membaca doa Allahumma fal yadayya mimma asika kulliha. Allahumma Termasuk wajib itu kan itu Pak. Sunnah. Wajib tadi opat mesti dibahas. Kan fardu. Nah, jadi sambil ngocok-ngocok kedua tangan, mencuci kedua telapak tangan, bagian dalam dan punggungnya, kita baca doa Allahumma adaha
Asalnya Allahumma ihfad, asalnya. Tulisannya Allahumma ihfad. Tulisannya begitu. Tapi oleh karena diwasol, maka hamzahnya hilang. Langsung ke huruf H yang berbaris sukun. Jadi Allahumma fad. Allahumma fad yadayya mimma asika kulliha. Allahumma fad yadayya mimma asika kulliha. Artinya apa? Allahumma ya Allah, ihfad, jagalah, peliharalah yadaya, kedua tanganku, mimma asika, dari perbuatan dosa kepadamu, kuliha, seluruhnya. Ya Allah, jagalah tanganku, peliharalah tanganku, jangan sampai berbuat dosa kepadamu. Misalnya dipakai maling, atau dipakai ngorek-ngorek naon ta, liang naon merentah, liang belutnya liang naon ta. Tapi lain liang urang, liang batur, kaita dosa. Nah, ya, itu. Jadi kita minta oleh Allah tangan kita dijaga, jangan sampai tangan kita digunakan untuk berbuat dosa. Bagus nggak? Bagus. Allahumma fad yadaya mimma asika kulliha. Itu yang keberapa? Yang keempat. Pertama menghadap yang kedua mohon perlindungan kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika rabbi turun. Kemudian memuji kepada Allah yang telah menciptakan dengan ucapan alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Baru kita mencuci kedua telapak tangan, bagian dalam dan bagian luar punggungnya, sambil membaca doa Allahumma fad yadayya mimma asika kulliha. Baru berapa tuh? 4. Berarti masih panjang pembahasan ini. Sekarang sebentar aja, udah jam 9:17. Kita tunda dulu ya pembahasan ya. Nanti kita hiji deui. Biar 5. Supaya jadah 5. Oke. Jadi rukun Islam 5-nya. Berarti Pak Majikan kudu 5. Siap. Nah, itu yang keempat, kesunahan wud. Nah, yang keempat, kita kalau berwudu disunahkan melakukan maudhoh. Maudhoh itu bahasa Arab, artinya berkumur-kumur. Bahasa Sunda untuk kumur teh. Iya. Kekemu lamun dicitek, tapi lamun di Jawa mah kekemok. Kekemu di orang mah. Kekemu berkumur-kumur. Air wudu ya dimasukkan ke rongga mulut, tapi ulah diinum. Kok mau berpuasa batal puasa ada tuh. Berpuasa kumur-kumur mulut, nginum. Saeutik urnya hudi cenah. Emang ari kumane Allah dianggap eueuh apa? Emang Allah teh nyahoan apa? Sia boga pangeran tuh. Berkumur-kumur. Nah, tandain. Itu berkumur-kumur boleh nggak sambil baca doa, bisa nggak? Tidak bisa tuh. Sebab rongga mulut sedang bekerja. Berkumur-kumur. Sedangkan baca doa juga pakai lidah. Bisa mau? Nah, berarti baca doanya dulu apa berkumur-kumurnya dulu? Doanya dulu. Ya, baca doanya. Ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, baru kumur-kumur. Tapi tetap kalau umpama doa yang tadi mau dibaca terus dalam hati boleh. Ya, dalam hati disambung ku hati gitu. Tadi makan pakai lisan sebelum berkumur-kumur. Nah, begitu berkumur-kumur tetap dalam hati.
baca doa tadi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ada satu lagi, bukan itu doanya. Anu min haudhi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka'san la ajma'u ba'dahu abada. Ada tuh. Ada. Baca. Ya udah, yang hafal aja. Jangan nyari yang sulit ya. Udah, baca yang biasa aja. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Artinya, Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku atau berikanlah pertolongan kepadaku ala zikrika, agar aku dapat berzikir kepadamu dengan lisan. Namanya zikir bilisan, zikir dengan lisan. Seperti la ilaha illallah. Jadi orang minta tolong ke Allah supaya ieu eta teh dipake zikir terus. Henteu dipake ngomongkeun batur wae. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan dapat beribadah kepadamu dengan baik, dan dapat menjalankan ibadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Itu isi doanya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu doa berkumur-kumur. Ketemu dulu di doa ini jangan hanya dibaca pada waktu kita berkumur-kumur, jangan. Alangkah bagusnya doa ini baca setiap selesai sholat 5 waktu. Karena ada riwayat pada suatu hari Rasulullah bersabda kepada sahabatnya yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, ya Mu'adz, hei Mu'adz, janganlah kau lupakan, janganlah kau tinggalkan. Setiap kali engkau selesai mengerjakan sholat, bacalah doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini bagus doa isinya, agar kita oleh Allah diberikan pertolongan sehingga kita menjadi orang yang selalu berzikir kepada Allah, selalu bersyukur kepada orang. Kalau selalu bersyukur walaupun uangnya pas-pasan, dia bahagia Pak. Tapi orang kalau nggak pernah mau bersyukur kepada Allah, walaupun hartanya banyak, dia akan selalu merasa kurang, merasa kurang terus. Padahal cek batur benghar, mobilnya loba, tapi ngerasa kurang wae, masih ingin nginjem kabang. Berarti lah mau ngerasa kurang wae, berarti malarat. Jadi orang kaya itu berarti orang yang selalu bersyukur kepada Allah, merasa cukup hatena. Alhamdulillah sok sanajan dahar tibang sangu dipurulukan, jadi purulukan sate atuh sate di sate doy ya purulukan uya ya dipurulukan uya saeutik ejeng naon teh lauk jambrong 5 siki sambal goang ejeng lalap kacang panjang kacang hijau. Alhamdulillah nikmat, ini buat kesangan, buat terap, buat hitut-hitut. Alhamdulillah. Tuh batu mah jelema benghar di rumah sakit ke ICU tuh. Ada daging itu meunang, ngomong jambrong. Urang mah tak eta kaya gitu benghar. Kita harus banyak bersyukur. Masalah dunia jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Alhamdulillah sakit, bisa ngaji, bisa seserian gitunya. Bahagia. Batur mah tuh ya nepi ka ninggalkeun salat di jalan raya menta-menta, urang alhamdulillahnya kudu bersyukur. Hidupna kudu banyak bersyukur. Kalau kalian pandai bersyukur, ditambah nikmat ke Allah. Insya Allah yakin orang yang pandai bersyukur, banyak bersyukur akan bahagia hatinya. Ada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Itu bagus doanya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tuh. Dan mohon pertolongan kepada Allah agar kita dapat menjalankan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baik. Ini doa bagus. Makanya kata Rasulullah, "Hei Mu'ad, jangan kau lupakan, jangan kau tinggalkan. Setiap kali engkau selesai mengerjakan sholat 5 waktu, hendaklah engkau berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika." Alhamdulillah. Terus di masalahnya namun diteruskan panjang, mual anggus di jam 2 ge. Bener. Ilmu mah moal beak-beak. Moal. Atuh lawan sikuring ilmu na beak hampir 4 tahun ngajar di dieu. Beak ilmu na modal. Betinya ngomong naon nih orang ya. Tapi bisa aya wae eta ngomong eta. Datang di ilmu. Ilmu Allah mah moal beak-beak. Semakin diajarkeun, manfaatkeun semakin nambahan. Entah sikuring aya ngajar niatna sodaqah ilmu. Sodaqah ilmu, lain ngajual ilmu. Lamun sikuring niatna ngajual ilmu, bapak moal mampu mayarna. Menurut keterangan dina kitab Ta'lim Muta'alim, lamun bapak arek meuli ilmu, sahurup ilmu eta 100.000. Tah sikuring ngomong seberapa huruf tah? Bayar tah, mampu tah? Panjang ada. Moal mampu moal. Mentak bapak ulah niat, lamun mere amplop pasti sikuring, ulah niat meuli ilmu, niat sedekah harta. Sikuring niat sedekah akhirna bapak menang ganjaran, kuring menang ganjaran. Paham? Ngerti meureun. Ngerti meureun. Da lamun diudag ku akal mah gal bisa kitu teu cukup. Sakemero aing 2 buku teu cukup. Sakeun naon? Da lamun simkuring ka dieu lupata teu hayang ngajar di dieu. Lamun teu kena ieu curhati mah. Jujur ya. Katos teh ya? Los. Siap. Para jamaah simkuring mengajar teu kena amplop, teu dibagi teh naon ieu. Anu penting mah jamaahna ngaji istiqomah. Gitu. Simkuring atol lawan jamaah istiqomah. Para jamaah tos aja terusan. Baik. Ya cukup 5 ya dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Oleh karena sudah tengah 10 tuh, teu karasa waktunya. Jam tengah 10 kira-kira menit. Mangga para jamaah sasieun sabeunyeun anu dibahas dina wengi ieu pamugi ku Allah sing dijantenkeun ilmu anu manfaat, ilmu anu barokah kanggo menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Karena kita ingin menjalankan ibadah kepada Allah dengan sempurna. Sebab ibadah yang dikerjakan dengan sempurna didasari ilmunya pasti oleh Allah akan diterima. Dan kalau ibadah kita terima pasti kita akan mendapatkan pahala yang besar nanti di dalam surga. Alhamdulillah. Mari kita tutup talim kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya Rabbana zidna ilman nafi'an wal hidayah Rabbana zidna malan barakan yaqina li ta'atika Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana waj'al lana waziran min ahlina waj'alna lil muttaqina imama waj'alna minal muflihina fid dini wad dunya wal akhirah Rabbana ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a warzuqna halawatal iman
warzuqna halawatal iman, warzuqna halawatal iman. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah. Allahumma tahhir lisanana minal kidbi wa qulubana minan nifaqi wa amalana minar riya'i wa basarana minal khiyanati fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.